Mantap. Nabil Mufid. Hadirat. Oke, Altof. Hadir Ustaz. Ya, mantap. Muhammad Arif Nugraha. Hadir Ustaz. Oke, Rafadio. Hadir Ustaz. Next, Bayhaki. Hadir Ustaz. Oke, Mirza Ulhaq. Hadir Ustaz. Oke, Noval Sandana. Hadir Ustaz. Oke, Abiyu Zaki. Hadir Ustaz. Muhammad Fadil. Hadir Ustaz. Oke, Izan Adani. Hadir Ustaz. Mantap. Farudin Sayyid Ashi. Hadir Ustaz. Oke, sip. Baik, sudah hadir Bapak. Ini kelas absensi di classroom ya, silahkan diisi. Tadi agak telat Ustaz memberikan, lupa tuh. Absensinya silahkan diisi. Baru 12. Nah, masih ada berapa tuh? Ya, karena nanti Ustaz nengoknya dari sini sih ya, untuk absen kalian. Kalau ini kan karena direkam saja, maka Ustaz Oke, ini diisi ya absensinya yang belum nih, yang udah hadir tapi belum diisi. Ahmad Fauzan, Habib Andre, Mirza, Miftahul, Fadil, Nabil Mufid. Ini udah hadir tapi belum ada diisi absen kelas. Silahkan diisi. Ini kesepakatan kelas kita ya. Kita di sini ini saya rasa masih sesuai, masih relevan dengan pembelajaran kita sekarang. Ya. Toleransi tilawah 10 menit. Ini pembelajaran pakaian sopan, aktif dan interaktif. Minimal hidupkan mikrofon ya. Kemudian penugasan sampai hari Ahad. Oke. Untuk memenuhi keinginan siswa sendiri sebenarnya. Mana kamera Ustaz? Oke, dah. Baik, di sini Ustaz sudah men-share juga untuk Jamboard ya. Untuk materi kita hari ini. Ini materinya trigonometri judulnya. Ini kalian bisa mengamati ya. Ini banyak mengamati ya, belum mengisi. Kalau pekan lalu kan kita banyak kalian yang mengisi. Nah, ini juga mengecek hasil diskusi kelompok dari 10 1 yang kemarin sudah ditugaskan LKPD-nya. Nah, di sini udah Ustaz lihat ada sih kelompok yang rajin, ada juga yang masih terbengkalai dari tugasnya. Kelompok 2 Farudin, Izan, Arif sudah selesai, tapi benar salahnya nanti dikoreksi dulu. Bayhaki, Mirza, Miftahul sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai juga, Abiyu, Rafadio, Nafal Fahri. Kelompok 5 nah, ini terjadi ini apa disilang, ini 2 orang ya, Nafal dan Rintia ya. Ya, ini yang sudah masuk namanya nanti akan Ustaz koreksi untuk memberikan penilaian, menilai keterampilan ya jatuhnya, dan kelompok kerjasama kelompok. Dan ada kelompok mana? Karena kemarin anda nggak masuk. Kelompok 6. Iya. Nah, anak untuk siapa? Yang nggak masuk atau nggak hadir kemarin gitu kan, tapi belum ada dibagi kelompok, silakan diisi kelompok 6 di sini. Oh. Ini sebenarnya Ustaz melemparin kelompoknya kalian yang buat sendiri ya, tapi kemarin mereka pinginnya Ustaz yang bagi, maka Ustaz bagi seperti ini. Nah, ada artinya nanti yang kalau kelompoknya belum ada, ya silakan dilanjutkan saja gitu. Kelompok 6, pilih 2-3 siswa gitu ya. Kayak kelompok 5 kan cuma 2 siswa, kelompok 4 3 gitu ya. Tapi berkelompok, jangan cuma sendiri gitu. Harus ada kolaborasi sama teman yang lain. Tugasnya pilih gambar yang ada di sini, ini sisanya lagi ya, lainnya dipindahkan ke sana. Habis itu silahkan diukur berapa sudutnya, berapa panjang sisinya dengan penggaris digital ini. Ya, perintahnya seperti itu aja. Tapi nanti pengukurannya sama nilainya nanti akan Ustaz koreksi untuk penilaian kelompok. Ya, kalau benar tentu nanti yang namanya tercantum sebagai anggota di sini akan diberikan nilai yang tepat ya. Kalau benar semua berarti 100. Kirimnya nilainya ke Classroom ya? Ini? Iya. Iya. Di Classroom. Tapi Ustaz nanti memberikan ini apa nih? Kalau kalian screenshot aja boleh, atau jadikan ini gambar juga boleh. Kirim ke Classroom masing-masing, karena di Classroom sudah buat sih.
TK wajib mana dulu? Inverse. Oh nggak ada ya? Nggak usah buat ya. Itu nanti di buku nilai sih kalau intinya ini dilengkapi. Nanti yang nampak di sini itu yang akan Ustadz nilai gitu. Nah ini kayak kelompok 3 kan udah lengkap nih. Memang belum Ustadz nilai memang karena kan Ustadz masih mengkonfirmasi dulu apakah kelompok yang lainnya ini masih ada masalah atau belum gitu ya. Nah, ini kayak ini ya. Kelompok 1 nih ada masalah nggak nih dalam menghitung radian sama sisi? Atau baru satu siswa aja yang ngerjakan? Gitu ya. Sini baru satu siswa yang ngerjakan yang sudutnya aja. Dan mereka ada 3 nih gitu kan. Ayo, ini kalau bisa ya saling ingatkan gitu. Dan minta pasalnya linknya. Linknya di chat nih. Yang kemarin pekan lalu tidak bisa bergabung di sini, ya silahkan nanti dibuat kelompok baru ya, kelompok 6. Yang belum ada orangnya. Tapi tidak mengerjakan sendiri ya, harus ada temannya, diajak kolaborasi sama-sama. Karena ini ukurnya juga mudah sebenarnya. Tapi ada yang fokus mengukur, ada yang fokus konversi atau merubah satuan, ya. Mengukurnya digital saja. Gambarnya ada di slide ke-13. Nah, ini sisa gambar ya. Yang lain sudah digunakan sama temannya, sudah dipindah. Oke. Itu silakan dikerjakan yang belum ada, terutama yang belum diberikan penilaian atau belum bergabung pekan lalu. Otomatis untuk mendapatkan nilai keterampilan itu dari sana ya, dilengkapi. Baik, untuk hari ini materi kita masih berkaitan sama yang ini ya, materi pekan lalu. Kalau sini trigonometri, kalau yang kemarin ini sudut ya, sudut. Nanti kita gabungkan. Karena materi kemarin ini ada segitiga-segitiga juga sudah kita pelajari, tapi segitiganya ini random ya. Ada yang lancip, ada yang tumpul, ada yang siku-siku, ada yang sama kaki sama sisi, nggak tahu nih bentuknya seperti apa. Dalam artian dia sangat variatif ya, sangat beragam bentuk. Tapi untuk sekarang kita mulai memfokuskan atau membatasi ya. Segitiganya itu tidak bisa lagi segitiga yang bermacam-macam ya, tidak bisa yang berbeda bentuknya. Pasti dia wajib di sini segitiga siku-siku. Kenapa dibatasi? Karena untuk memudahkan kita memahami konsep dari trigono sendiri ya. Baik. Jadi sini materi seperti ini ya sebenarnya untuk pertemuan hari ini. Ada sinus, kosinus, tangen, ada Pitagoras. Itu ya istilah yang baru untuk pertemuan hari ini. Pertama sinus. Ini di fisika dari sinus sebenarnya, sin ini cos sama tan ya. Sin ini kependekan dari sinus. Cos ini kependekan dari cosinus. Tan ini kependekan dari tangen ya. Tapi ya terlalu panjang kalau itu sinus cosinus, dibuatnya sin cos tan. Sin cos tan ya. Ini adalah istilah yang akan berkaitan dengan segitiga siku-siku ya. Jadi dalam segitiga siku-siku ini ada 6 unsur. 6 unsur itu terdiri dari 2 jenis, 3 sudut dan 3 sisi ya. 3 sudut 3 sisi. Kan ada sudut alfa misalkan, ini namanya bebas ya, tidak harus A, boleh B, boleh theta dan sebagainya. Ini sebut dengan sudut 1. Ini sudut kedua dan sudut ketiga gitu ya. Ada 3 sudut, kemudian ada 3 sisi. 3 sisi X, Y, dan R gitu ya. Unsur ini yang membentuk satu segitiga. Maka pada segitiga ini berlaku hubungan seperti ini ya, hubungan seperti ini. Ada sinnya, ada cosnya, ada tangennya. Ini kalau tanya asal usul dari mana, bisa sebenarnya dijabarkan tapi terlalu lama. Karena fokusnya utama itu kalian memahami ini dulu gitu ya. Asal usulnya sebenarnya tidak terlalu apa, tapi ada sih juga. Kalau digambarkan dia lebih kepada geometri seperti ini nanti. Gunakan GeoGebra ya. Tapi Ustaz skip aja materi yang sana. Kita lebih pada fokus sin itu hubungannya apa terhadap sisi itu ya. Cos itu hubungannya apa terhadap satu sisi. Sisi yang mana sih yang mau dihitung gitu ya. Kalau dia bertanya tentang cos ataupun sin atau tan gitu ya. Kemudian sini nanti ada sedikit Anda harus mengingat lagi atau mengulang materi berkaitan nama Pitagoras. Ini materi SMP ya, Pitagoras. Ini rumusnya nih, x kuadrat y kuadrat r kuadrat ya. Ini rumusnya. Atau ini bukan rumus baku ya, rumusnya cuma simbolik aja. Dan artian ini
Kalau kasus gambar seperti ini, maka ini dia yang dipakai, x kuadrat y kuadrat sama dengan x kuadrat. Tapi kalau diganti dengan a, b, c, maka ini beda lagi namanya gitu ya. Tapi konsepnya sekarang, kapan kita gunakan x kuadrat, kapan dia tambah, kapan dikurang, sebenarnya itu yang harus diingat. Baik, kita masuk ke poin utamanya. Trigono, tri ini 3 ya. Gono ini segitiga. Trigono ini segitiga, metri ini pengukuran. Meter ya, pengukuran. Jadi secara sederhana sih namanya pengukuran segitiga. Pengukuran satu segitiga. Dalam segitiga tadi kan ada disebutkan. Yang diukur itu ada dua kemungkinan, kalau sudut, sisi, gitu aja sebenarnya. Berapa sudutnya, berapa panjang sisinya gitu ya. Berapa besar sudutnya, berapa sisi panjang sisi. Pasti akan berhubungan ke sana. Berapa besar sudut alfa misalkan, atau berapa sudut beta, sudut yang di atas, atau berapa panjang sisi x, y, atau r ini ya. Tapi sekarang kita kalau di Pitagoras di SMP kita hanya disinggung mencari panjang sisi, tidak pernah dihubungkan dengan mencari besar sudut ya. Besar sudutnya ini dalam hubungan dengan sisi. Tapi kalau kita ada di SMA ini dinaikkan sedikit tingkatannya, maka kita menghubungkan gitu. Ada tidak pengaruh dari sudut ini terhadap panjang dari sisi tersebut ya. Ada pengaruh sudut pada segitiga dengan panjang sisinya masing-masing di sini. Dan untuk mematangkan sini juga dibatasi segitiga yang akan kita ukur pada pengukuran yang ada di slide ini, dan juga nanti di materi terusnya gitu ya. Selama di kelas 10, dia dibatasi segitiganya hanya siku-siku. Ya, hanya siku-siku. Jadi kalau ketemu segitiga sama kaki, sama sisi, kemudian yang lancip, kemudian tumpul, nah itu materi di kelas 11. Kalau di kelas 10 ini nanti kita hanya fokus segitiganya siku-siku saja ya. Simbolnya yang seperti ini ada kayak petaknya di ujung gitu ya. Nah, atau di sini juga, ini slide berikutnya juga pasti dia siku-siku semuanya gitu ya. Pasti gambarnya segitiga siku-siku, bagaimanapun bentuknya pasti dia siku-siku. Ini lebih memudahkan kita memahami konsepnya nanti. Oke. Jadi di sini ada penamaan yang namanya unsur-unsur dari segitiga. Ada sudut A, ada siku-sikunya, ada sudut B di atasnya sini. Ini beta ya, sudut beta. Ini sudutnya lengkap ada 3. Kemudian sisinya juga ada 3, X, Y, dan R. Ini boleh diganti A juga boleh, ganti B boleh, ganti C juga boleh. Itu penamaan saja ya, tidak baku. Kalau di sini dia pakai X, Y, dan R ya. Tapi sebenarnya konsepnya bukan X, Y, R-nya ini yang akan kita namakan. Penamaan di sini juga akan bervariasi gitu ya, tergantung dari kita yang menetapkan sisinya gitu ya. Sebagai contoh di sini, kalau kita menetapkan ini sisi sudut A, sudut alfa, maka Y di sini ini ada pemberian namanya ya. Y ini disebut dengan sisi depan namanya. Sisi depan ya. Mengapa disebut dengan sisi depan? Karena dia berada di seberang dari sudut A. Kalau A-nya sebelah sini, jadi di depannya gitu ya, maka disebut dengan sisi depan. Dalam hal ini sisi depannya disebut dengan sisi Y gitu ya. Sisi Y. Kemudian ada lagi sisi yang bentuknya miring. Dalam hal ini R ini ya, ini disebut dengan sisi miring. Ini wajib diberikan nama seperti ini karena nanti ini berkaitan dengan konsep sinus itu apa, cos itu tan itu apa ya. Kalau sudut alfa ini sebagai sudut acuannya, maka depan seberangnya ini disebut dengan sisi depan ya. Sisi yang bentuknya miring seperti ini ya mau tak mau namanya sisi miring ya. Ini karena dia bentuknya miring ya, disebut sisi miring. Maka sisi yang X ini, kalau Y sisi depan, R itu sisi miring, X ini sisi di sampingnya, sisi samping ya, sisi samping. Sebenarnya sisi sampingnya ada 2, yang sisi miring itu di sampingnya juga ya. Kalau sini alfanya, berarti kan sebelah kanannya sisi samping nih, sebelah kiri juga sampingnya juga. Tapi dalam hal ini sisi miringnya ini pasti dia bentuknya berbeda. Kalau sini kan dia vertikal horizontal atau datar sama tegak ya. Ada datar sama tegak. Nah, ini yang miring. Mau tak mau yang diagonal ini yang bentuknya miring ya disebut sisi miring. Gak mungkin sisi sampingnya kita bilang sisi miring gitu ya.
Maka ini sisi miring bentuknya berbeda sendiri. Ya. Penamaan seperti ini harus jelas atau harus seragam semuanya. Jadi tidak boleh pemberian nama yang asal-asalan. Kalau dia diberikan misalkan sini, yang miring ini diganti nama dengan sisi depan, tidak sesuai dengan konsepnya. Karena di depan harus di seberangnya. Ya. Sisi miring itu harus yang berbeda bentuknya atau yang diagonal. Ya. Kalau sini yang kan samping nih. Nah, ini yang miringnya gitu ya. Tidak mungkin ini dikatakan sisi depan atau sisi samping. Karena secara konsep sisi miring pasti bentuknya harus miring gitu ya. Kemudian dia harus diagonal. Dan satu lagi sebenarnya konsepnya, sisi miring ini harus yang terpanjang. Terpanjang sisinya ya. Terpanjang sisinya. Jadi kalau misalkan sisi depannya 8, sisi sampingnya 6, sisi miringnya 10 gitu ya. Maka itu sudah memenuhi syarat. Ya, jadi yang terpanjang. Misalkan tanpa ada diberikan gambar. Satu segitiga diketahui sisi A-nya 10, B-nya 5, C-nya 12. Ini segitiga. Kita tidak diberikan gambarnya misalkan. Tapi kita tahu yang mana sisi miring, yang terpanjang sini. C. Ya, tanpa gambar. Karena konsepnya segitiga siku-siku, sisi miringnya adalah segitiga terpanjang. Sisi terpanjang. Ya. Tanpa gambar. Itu sudah harus dijadikan patokan. Ya. Tapi ini tersirat aja ya, tidak harus tertulis seperti ini. Yang jelas sisi miring itu yang secara tampak dia beda bentuknya diagonal, kemudian sisinya kalau dihitung dari ukurannya dia yang paling panjang ya. Penamaan ini digunakan untuk menetapkan yang namanya sinus, kosinus sama tangen ini. Ya. Kalau di sini dirumuskan dia Y per R katanya. Ya, Y per R. Maksud Y per R ini ya terhadap namanya ini. Kalau alfanya di sini, Y itu kan sisi depan, R itu sisi miring. Maka perumusan sinus A sendiri itu bukan Y per R saja. Y per R ini karena pemberian namanya ya, namanya. Tapi kalau dia konsep rumusnya itu, Y ini sisi depan, R itu sisi miring. Tapi kita singkat aja D sama Mi gitu ya, biar lebih memudahkan menilai. Oke. Maka untuk mengukur besar dari sinus dari sudut A sendiri, ya ini sudut A, sinusnya itu kita membandingkan atau membagi nilai sisi depan dengan sisi miring. Atau dirumuskan dia sin sama dengan D per Mi. Atau kalau mau lebih singkat lagi, sin D Mi. Gitu ya. Sin D Mi. D per Mi maksudnya. Kalau cos, ya, cos ini simbolnya X per R. X itu samping, R itu miring. Maka cos ini dia disimbolkan dengan sa per Mi. Ya. Jadi kalau sin itu demi, kalau cos sami. Kalau tan, ini Y per X. Y itu D, sisi depan, ini ya. X itu sa, sisi samping. Ini wajib sudah dihafalkan. Sin demi, cos sami, tan desa. Ya. Sin D per Mi, cos sa per Mi, tan D per sa. Tergantung dari sisi A-nya gitu ya. Untuk hal ini karena sisi A-nya sudah ditetapkan di bawah, maka bentuk seperti ini depan samping miringnya juga harus ditetapkan YXR-nya gitu ya. Kalau kondisinya Ustadz ubah misalkan, jadi ini semua tergantung terhadap sudut pandang, dia tidak ada rumus bakunya. Tapi konsepnya D saminya itu sudah baku ya, D mi sami. Oke. Kalau beta ya, sisi depannya tentu tidak akan Y lagi. Karena yang berada di seberangnya sekarang adalah X. Maka untuk beta sendiri, X ini disebut dengan D. Kalau sudut beta ya. Berarti yang ini, Y ini, yang awal sisi depan terhadap sudut A, sekarang dia jadi sudut samping terhadap sudut B. Kalau yang miring tetap tidak akan berubah. Karena beda bentuk sendiri gitu ya. Terhadap sudut A, terhadap sudut B, dia tetap sisi miring. Oke. Yang dia tidak akan berbeda konsepnya. Jadi kalau untuk sin alfa bentuknya seperti ini, Y per R, X per R, Y per X. Kita dirumuskan demi ya. Tapi kalau dia sekarang diganti sudut pandangnya bukan alfa lagi tapi beta, ya, sin beta, ya. Jangan Y per R juga, tapi di sini berubah. Dia demi juga, D per Mi. Nah, tapi D-nya tentu di D sini per Mi berubah. tadi itu apa, Zat? Sisi depan dibagi sisi miring. Oh, Kalau beta, ini kan beta ya. Depannya yang mana? X ini.
Nah, berarti X, Mi-nya yang R, X per R. Kalau sudut sinus dari sudut beta. Ya. Jadi beda ya, sin ini bukan Y per R saja, tapi dmi. Dmi. Untuk hal ini, dmi-nya itu Y per R. Ya. Kalau kita mengacu kepada sudut alfa. Tapi kalau sudut beta, itu beda lagi. D-nya itu X, Mi-nya itu R. Ini sin B. Kalau cos B, kosinus dari sudut beta, cos itu rumusnya sa per mi. Nah, dalam hal ini sa-nya itu sekarang yang X, yang Y ini. Kalau terhadap sudut B ya, sa-nya itu Y. Karena ini kan di sampingnya nih. Ini sudut B, sebelah kirinya ada sisi Y. Berarti sa-nya adalah Y. Mi-nya tetap R. Ya. Maka dia akan bervariasi. Tannya juga demikian. Tannya desa ya. Tan dari beta adalah desa. Dalam hal ini D-nya itu tadi X, sa-nya itu Y. Berarti Y X per Y. Ya. Yang jelas yang dihafal itu konsep yang ini. D, Mi, Sa, Mi, desa. Bukan Y per R, X per R-nya ini ya. Ini nilainya. Oke. Karena ternyata kalau kita berubah sudut pandang, sisi D sama Sa-nya akan berubah. Ya. Akan berubah. Jadi tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi dengan sudut yang sudah ditetapkan. Tapi untuk yang ini dibatasi ya. Ini misalkan A dulu lah, sudut A. Kalau alfa ini sisi depannya Y, ini sampingnya adalah X, miringnya adalah. Ini kalau kasusnya segitiganya lengkap. Tapi kadang kasusnya segitiganya itu tidak lengkap sisinya. Ada beberapa sisi yang hilang atau tidak diketahui. Sisi pada segitiga itu ada 3 gitu ya. Cuma diketahui 2, berarti satu lagi wajib dicari. Nah, cara mencarinya menggunakan Pitagoras. Ya. Ini diingat lagi, konsepnya nih X kuadrat Y kuadrat sebenarnya karena bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau dirumuskan lagi, kalau mencari R ini, R kuadrat ini kan Mi ini ya. R kuadrat itu Mi. Mi kuadrat sama dengan, ini usah balikkan aja deh. X kuadrat tambah Y kuadrat. X ini tadi D nih. Sa ya, Sa. Sa kuadrat tambah D kuadrat. Nah, sebenarnya seperti ini konsepnya. Ini kuadrat. Ini ya. Pitagoras sebenarnya ini. Mi kuadrat sama dengan Sa kuadrat tambah D kuadrat. Atau sisi miring, nilai kuadratnya itu sama dengan penjumlahan dari sisi samping tambah sisi depan. Ya, yang dikuadratkan. Ini kalau kasusnya salah satu sisinya tidak diketahui. Ya. Sebagai contoh ini, slide berikutnya. Ini ada segitiga. Ini kan tidak ada simbol siku-sikunya di mana, tapi kalau secara gambar kita nampak nih siku-siku di sini ya. Di sudut A. Dalam segitiga diketahui 3 sisi. Ada 9, 12, ada X. Nah, X-nya belum tahu nilainya. Untuk mencari sin kostannya kita harus tahu sisi samping depan miring. Ya. Tiga-tiganya harus jelas. Di sini X ini belum jelas. Nah, berapa nilai X? Ini mau tak mau kita harus menggunakan Pitagoras. X ini kan bentuknya ada bedanya, miring ya. Miring. Maka untuk mencari Mi sendiri, itu dirumuskan dengan D kuadrat tambah Sa kuadrat. Gitu ya. D kuadrat tambah Sa kuadrat. Oke, berapa nilai D-nya, berapa nilai Sa-nya gitu ya. Kalau sudut tetanya di sini, D-nya ini yang 9. Ya. Sa-nya adalah 12. Ini Mi-nya mau tak mau ya, Mi-nya. Oke. Ya seperti ini dia bentuknya gitu. Jadi tergantung sudut pandang. Kalau theta di sini D-nya adalah 9. Sa-nya adalah 12. Mi-nya adalah yang beda bentuk atau diagonal. Oke. Karena dirumuskan ini tadi di slide 1 D kuadrat tambah Sa kuadrat, maka ya dihitung nih aja. D-nya kan 9. 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hasilnya 81 tambah 144 kalkulatornya. Kalau dijumlahkan 225. Ya, tapi ini kan dalam bentuk kuadrat nih. Yang diminta itu dalam bentuk panjangnya. Jadi diakarkan dulu baru dapat nilainya. Jadi jawabannya 15 cm. Misalkan. Berarti letakkan nilainya nih. Yang awalnya itu X, sekarang diperjelas nilainya adalah 15. Diukur dengan Pitagoras. Ya. Jika sudah lengkap ketiga sisinya, kita bisa menetapkan sin, cos, dan tan-nya. Ya, dengan perbandingan tadi. Kalau sinus, ya, kalau sinus,
itu dibandingkan. Nih, sin ya. Sin ini rumusnya tadi D mi. Sin D mi, ya. D-nya mana? D-nya 9. Mi-nya 15. Berarti 9 per 15. Ini yang tulis sekarang. Ya. Kalau cos, sami. Sa per mi. 12 per 15. Ya, ini 12. Mi-nya 15. Nah, ini dia. Kalau tan, desa. 9 per 12. Ini ya. Ini rumusnya. Tapi langsung dibuat nilai ya. Karena rumus sin demi kosam itu ya di luar kepala lagi dihafal kan. Tidak perlu dituliskan sini, tapi ini paham konsepnya. Kenapa dia 9? Karena ini D-nya. Kenapa ini 15? Karena ini Mi-nya. Ya. Oke, kemudian di sini, ini kalau mau disederhanakan boleh. Karena 9 sama 15 ini masih bisa dibagi 3. Berarti ini 3 per 5. Kalau mau dikecilkan ya. Kita pengennya juga kalau bisa disederhanakan lagi. Jangan cuma sampai angka yang mentah seperti ini. 12 sama 15 disederhanakan sama-sama bagi 3. Jadi 4 per 5. Ya. Kalau 9 per 12 jadi 3 per 4. Sama-sama bagi 3 ya. Nah, ini adalah nilai dari sin kostan dari segitiga yang tampak di layar. Ya. Oke, maka ini tujuannya harus tetapkan dulu yang mana D-nya, mana Mi-nya, mana Sa-nya. Ya. Kalau udah dapat baru nanti diukur. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan silakan. Sebelum kita coba ke contoh yang ada di slide berikutnya. Yang mau tanyakan dulu ya. Ini materinya mengulang Pitagoras 1 sama membandingkan sisi samping depan miring. Oke, paham? Paham ya? Oke. Next kita coba contohkan lagi, tapi di sini sudah sini belum ada ininya ya, penetapan. Oke. Kalau tadi kan di sini ada alfanya dia dibuat, tetanya dibuat, sudah ditentukan lah gitu ya. Di slide ketiga yang nampak sekarang, ini ada soal nomor 1 ya. Satu sini. Ini kita hanya diberikan 3 sisi, tapi ditanya nilai sin kostannya. Ya, sin kostannya. Tentu kita di sini untuk memasukkan nilai sin kostannya kita butuh menetapkan dulu yang mana sisi samping, depan sama miring, gitu ya. Terhadap tetanya. Yang jadi masalah sekarang tetanya di mana? Ya, tetanya belum jelas. Apakah di kiri, di B atau di C, ya. Di sini untuk menetapkan theta dia tidak ada aturan ya. Theta ini bebas sebenarnya menetapkannya. Jadi tidak ada aturan. Mau kalian pindahkan di sini boleh. Mau di sini juga boleh. Ya, bebas. Tergantung kita yang menetapkan. Tapi kalau di soal dia sudah ditetapkan, mau tak mau kita ikuti gitu ya. Kalau untuk yang sekarang ini dia tidak ada ditetapkan, maka kita belum tahu nih tetanya di mana. Sebagai contoh, misalkan Ustadz ambil tetanya di sini. Ya. Kalau tetanya di sudut kiri, ya, maka sisi depan samping miringnya juga harus jelas. Kira-kira di sini sisi depan yang mana? 3, 4 atau 5? Kalau tetanya di sebelah kiri. Yang depan 3. 3. Sini dah D. Udah. Yang miring 4. 4 atau 5? 5. Nah, 5. Jangan 4 ya. Karena beda bentuk sendiri dan beda miring gini, maka dia nilainya adalah sisi miring. Tadi juga konsepnya yang sisi miring pasti sisi paling panjang. 3, 4, 5 yang paling panjang kan 5. Nah, maka dia sisi miring. Kalau ada yang memilih di sini sisi miring, ini salah ya. Karena secara konsep dia tidak terpanjang dan bentuknya juga tidak miring gitu. Cara nampak dari gambar. Ini sisanya berarti ya, sisanya ya Sa gitu. Nah, mungkin lagi yang lain. D, Mi dan Sa. Oke. Jelas ya. Kalau kita tetapkan seperti ini, baru kita masukkan nilainya. Sin theta rumusnya tadi apa? D Mi. Nah, gitu ya. Nah, D-nya berapa? Masukkan angka sekarang. D-nya 3, Mi-nya 5. Udah, ini selesai. Udah ya, 3 per 5. Karena tidak bisa dikecilkan lagi. Kalau tadi kan 12 sama 15 bisa dikecilkan. Tapi yang sekarang dia sudah kecil angkanya. Berarti ini tidak bisa disederhanakan lagi. Selesai, satu ya. Kalau cos, rumusnya apa nih? Sami. Kami. Cos sami. Oke.
Sa-nya itu tadi yang udah mati, sa-nya adalah 4. Mi-nya 5. Udah selesai. Ini karena nggak bisa dikecilkan lagi. Satu lagi tan. Tan ini rumusnya desa. Sip. Desa kalau dihitung angkanya D-nya 3, sa-nya adalah 4. Oke, paham ya? Menetapkannya. Tapi yang jadi masalah tadi tetanya harus ditetapkan dulu. Ini sekarang kan di sini. Kalau tetanya di sebelah kiri, bentuknya seperti ini. 3/5, 4/5, 3/4. Ya. Kalau tetanya kalian tetapkan di sini, apakah sama? Ya. Boleh nggak di sini tetapkan tetanya? Ini pertanyaan dulu. Boleh nggak teta ditetapkan di sudut siku-sikunya? Boleh. Boleh. Nah, coba. Kalau tetanya di sudut B, yang mana D-nya, yang mana Mi-nya, yang mana sa-nya? Sama. Yang D-nya mana? 3, 4, atau 5? Oh, 5. 5 ya? D. Iya, 5. Mi-nya? 3. Nah, ini nggak miring. Oh iya. Sa-nya? 5 juga. Nah, ya ini jadi masalah. Jadi segitiga siku-siku, untuk tetanya nggak boleh di siku-sikunya ya. Siku-siku nggak boleh jadi teta. Jadi tetanya tuh cuma 2 kemungkinannya. Kalau nggak sebelah kiri atau di atas. Kalau sebelah sini dia nanti ada bentrok, sisi depan sama sisi miringnya sama. Iya. Ya. Jadi dibatasi ini cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak di kiri, di atas. Ya. Kalau di B tidak boleh ya. Termasuk nanti yang soal-soal berikutnya di sini. Nah, jangan di sini tetanya dibuat. Dia ada 2 kemungkinan, kalau di sebelah kiri, di atasnya sana. Kalau di atasnya sini bisa, ya. Kalau tetanya di sini, maka D-nya adalah 4. Ini adalah Mi-nya. Gitu ya. Ini adalah sa-nya. Oke, tentu nilai ini nanti dikoreksi lagi ya. D-nya bukan 3/5, tapi D-nya adalah 4/5. Kalau tetanya sudah dipindahkan ke atas. Ini tidak 3/5 lagi, karena D-nya sekarang 4. Nah, gitu ya. Berarti sama dengan cos berarti ya, Kak? Nah, ya, terbalik deh. Kalau tetanya dipindahin ke atas, jadi kayak cos dari yang awal tadi ya. Oh iya. Ya, terbalik deh. Tapi ini 4/3 dan 3. Itu siapa yang jelas? Ada yang belajar kayaknya. Tak matikan suaranya. Minta belum itu. Baik, ini ya, ini konsepnya seperti ini. Jadi tergantung dari sudut yang kalian tetapkan. Tetanya bisa di kiri, boleh di atas, terserah. Kalau yang mau di atas ya seperti ini jawabannya nanti. Kalau di kiri, ya tadi yang dari awal ya diberikan. Yang jelas tetanya tidak boleh di siku-sikunya sini. Ya, tidak boleh. Karena kalau ditetapkan nanti ragu di D sama Mi-nya sama ternyata. Mi-nya itu sama dengan sisi D. Kalau pada segitiga siku-siku ya, tapi kalau segitiga sembarang bisa. Ya. Oke, ini paham ya pengerjaan seperti ini? Di slide berikutnya ada soal nomor 2, 3, 4 sampai nomor 5 ya. Jadi tugasnya adalah menetapkan tetanya dulu, bebas kalian memilihnya. Kemudian tetapkan sisi depannya mana, samping dan miringnya, baru masukkan ke sinus yang dimaksud. Sinus itu berarti D per Mi, cos itu sa Mi, tan desa gitu ya. Ya. Tapi yang menetapkan tetanya kalian, ya, dalam artian kalian yang akan mengukur ini. Untuk misalkan soal nomor 2, ada yang menetapkan tetanya itu di kiri, ada yang di atas, boleh, terserah, pilih aja yang mana yang satu. Yang jelas D-nya sama sa-nya, D saminya harus tepat. Ini yang pasti Mi itu pasti yang 13, karena dia paling panjang. Tidak mungkin ini D, tidak mungkin ini sa, pasti ini Mi. Sekarang jadi masalah yang mana D-nya antara 12 sama 15 ini. Ya, penetapan saja, itu menetapkan. Ini kalau segitiganya lengkap, ya, segitiganya lengkap. Slide pertama ini, soal pertama ini lengkap segitiganya, soal kedua juga sama. Tapi soal ketiga, keempat, kelima, salah satu sisinya tidak ada, ya. Misalkan nih, ada A, ada C, ada B, tapi B-nya tidak diketahui nilainya. Cuma A aja dikasih tahu nih 5 satuan, C itu 5 satuan, atau 5 kotak ya. Nah, B belum tahu. Bagaimana mencari B? Gunakan rumus Pythagoras tadi. Paham ya? Pythagoras tadi kena paham ya?
cara untuk mencari B, kuadratkan ini. 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, itu hasil dari Pitagorasnya nanti. Mi-nya ini berapa nilainya gitu ya. Tinggal dibagikan gitu. Oke. Habis itu diakarkan ya, Nat. Diakarkan. Misalkan akar 49 misalkan ya. Jawabannya 7. Tapi kalau nggak bisa diakarkan misalkan akar 50. Akar 50 nggak bisa diakarkan ya udah, tetap aja dia. Berarti nilai ini akar 50. Nanti jadi jawabannya misalkan mi-nya akar 50. Berarti D mi 5 per akar 50. Nggak masalah, biarkan aja. Ya. Tapi kalau mau sederhanakan lagi, kalkulator boleh. Kalkulator kemarin kan sudah digunakan ya. Ya, kalkulator online itu. Silahkan digunakan. Ya. Jawabannya itu kan akar 50 ya. Nanti Iya. diletak di gitu kan. Ya di sini aja tulis nih akar 50. Jadi mi-nya akar 50 misalkan ya. Jadi jawabannya kan D per mi. D-nya misalkan akar D-nya ini 5 misalkan. Mi-nya akar 50 ya. Seperti ini jawabannya. Ini kan nggak bisa dibagi ya, biarkan aja. Ya. Sebenarnya bisa dibagi sih, bisa disederhanakan. Tapi kita tidak kesana dulu konsep. Kalau mau kalkulator silakan gunakan nih. 5 dibagi akar 50 ini berapa hasil? Apakah 1 per 2 atau 2 per akar 5? Tapi cukup sampai sini sudah tepat. Intinya untuk yang hari ini Ustaz menetapkan dulu apakah sudah paham yang mana sisi depan, samping, sama miring terhadap segitiga siku-siku gitu ya. Demikian juga nanti yang slide keempat, B-nya belum tahu. Ini kuadratkan dulu ya. Yang keenam, mana? Yang kelima, kok dikasih nama? Yang kelima juga sama ya, tetapkan dulu. Ini A-nya yang belum tahu. Kalau B-nya dikasih tahu. Ya. Tugas ini bukan kuis ya, ini bukan kuis. Jadi ini penugasan karena kuis terlalu ini sih. Satu waktunya juga udah mau. Ini penugasan. Sini kan ada 5 slide ya. Jadi perintah tugas itu seperti ini. Ada 5 slide ini, kalian memilih dua dari 5 slide yang ada. Ya. Memilih 2 dari 5 slide yang ada. Kemudian tetapkan nanti tetanya, tergantung kalian yang tetapkan ya. Boleh di kiri, boleh di atas. Yang tak boleh di siku-sikunya. Ya, jangan di siku-siku. Ini kerjanya sendiri-sendiri kan? Atau Mandiri, kelompok lagi ya? mandiri. Ya, mandiri. Tugasnya mandiri, memilih 2 gambar segitiga dari 5 yang tersedia, bebas. Ya. Kemudian tetapkan sin, cos, dan tan-nya. Oke, sin, cos, dan tan-nya. Memilih 2 dari 5 saja ya. Untuk untuk tetanya sendiri, simbol tetanya kalian yang memilih. Jadi Ustaz tidak menetapkan. Jadi tergantung dari siswanya. Kalau dia paham yang sulit, dibuatnya di atas boleh. Atau yang mudah misalkan di sebelah kiri dibuatnya, tidak masalah. Dan kalau mungkin kesulitan di soal nomor 3 dan nomor 4, berarti fokus sama soal nomor 1 dan 2. Boleh juga, nggak masalah. Tapi kalau lebih mau yang menantang, tentu soal nomor 3, 4, 5 ini lebih tingkatan lebih sulit ya. Maksud Ustaz nih biar ada pengelompokan. Bahwa yang sudah paham di bentuk yang dasar, silahkan dinaikkan di soal yang agak lebih sulit gitu maksudnya. Tentu nanti nilainya berbeda juga ya. Kalau bisa yang sulit ini di tes. Tapi ini sulit bukan berarti nggak bisa dikerjakan, tapi memang butuh tingkatan pemahaman yang lebih kompleks lagi pada trigonometri, pada Pitagoras gitu ya. Oke, ya. Dia bertanya itu yang nomor 5 itu kan A-nya belum tahu kan? Iya, cari A-nya dulu. Pakai Pitagoras ya. 10 bagi 8 itu. 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Oh, diakarkan juga. Baru diakarkan ya. Ini konsepnya harus paham Pitagoras. Jadi nanti Ustaz mau ngecek, kalau udah paham Pitagoras, dia bisa ngerjakan nomor 5 sih seharusnya. Tapi kalau belum paham Pitagoras, nomor 1 dan nomor 2 aja, terserah. Ya, 1 dan 2 ini ada pakai Pitagoras, tapi langsung ke tujuan mana sih sinus kosinus tangennya gitu. Ya, maksud Ustaz seperti itu. Ini namanya diferensiasi dalam artian yang siswa yang udah paham Pitagoras dan menguasai penuh gitu ya, itu bisa diaplikasikan ke sini. Tapi sebenarnya tujuannya bukan Pitagoras, sebenarnya kalian paham sinus itu apa, kosinus apa, tangen itu apa gitu. Maka diberikan 1 dan 2 ini untuk mewadahi yang siswa yang kadang-kadang masih terkendala dalam Pitagorasnya gitu ya. Tak mau ngecek aja nanti nanti yang siswa yang udah paham Pitagoras mana yang butuh penguatan gitu. Oke, tapi harapannya tentu kalau bisa yang soal yang sulit ini. Nah, yang menantang tuh soal 3, 4, 5. Ya. Silakan pilih 2 dari 5 yang ada.
ya, bebas tergantung dari kalian. Dan lengkapi sinus kosinus tamatannya gitu ya, perintah seperti itu. Tugasnya dikumpulkan di classroom. Ini akan Ustadz buat tugas Di buku tulis, Zat. iya, boleh di buku tulis, boleh di Jamboard juga, tapi Jamboardnya di copy dulu ya. Sini nanti ada opsi make a copy, baru kalian kerjakan sendiri di Google Drive kalian gitu, jadi tidak mengganggu tampilan yang di slide Ustadz ini ya. Silahkan dibuat kopiannya kemudian dikerjakan sana. Kalau ngitung-ngitungnya tidak masalah, Ustadz mau jawabannya misalkan akar 50 tadi ketemu dari mana, itu di luar dari tertulis ini tidak masalah, tapi kalau bisa dituliskan itu lebih bagus lagi, hasilnya difotokan gitu. Oke. Oke, yang jelas ini terisi lengkap nih, sin-nya berapa, cos-nya berapa, tan-nya berapa, dan di mana tetanya juga gitu ya. Itu intinya. Kalau itu sudah lengkap nanti akan diberikan penilaian. Oke. Judulnya nanti tugasnya adalah trigono latihan 1. Ya. Perintah soalnya silahkan kerjakan 2 segitiga dari 5 pilihan yang ada di Google Jamboardnya ini. Kita masukkan linknya. Kalau mau kerjaan di Jamboard di copy aja, jangan terganggu yang file yang soalnya. Batas waktunya sampai hari Ahad, ini yang normalnya ya. Sampai tanggal Minggu 28 jam 12 malam. Oke. Oke, ada satu tugasan. Silahkan nanti di uploadnya di sana ya. Boleh di buku, boleh di Jamboard. Yang jelas hasilnya Podcastnya seminggu pokoknya kan, Kak? sampai hari Ahad, iya. Bukan 1 minggu, sampai hari Ahad. Oke. Seminggu ya sampai Senin lagi seharusnya. Seminggu kurang, Mas. Ya, kayaknya Ahad kan berarti Sabtu Minggu kan kosong, jam kalian bisa ngulang materinya gitu, atau waktu dulu untuk kerjakan. Tapi ini ada sekarang waktu 10 menit sebelum jam 10 ya, sebelum lanjut ke materi pelajaran lain. Ini silakan boleh diangsur dikerjakan. Tugasnya sudah Ustaz berikan di sini. Ya. Silakan pilih 2 dari 5 ya, bebas. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau yang menantang saran Ustaz kerjakan soal nomor 3, 4 atau 5 ya. Di antara itu yang lebih bagus. Oke, ada mau tanyakan silakan. Sebelum kita tutup. Insyaallah nggak ada saat. Oke, mantap Ustaz. Yang lain gimana? Kok karena masih offline nih? Bisa ya? Biu, Mirza, gimana? Ya, saya rasa ini udah jelas perintah soalnya, kemudian tugasnya juga ya, pengumpulannya hari Ahad. Baik, untuk pekan depan itu dijadwalkan, pekan depan itu udah masuk Maret. Kalau di kalender dinas itu di tanggal 2, Seninnya tanggal 1 ya, tanggal 1 itu sudah diagendakan melaksanakan penilaian tengah semester ya, mid semester. Untuk teknis di matematika wajib ya, matematika wajib dan peminatan, nanti kita penilaian tengah semesternya pelaksanaannya pakai quizzes ya. Berarti masih belum bisa masuk kita, Kak? Gimana? Belum bisa masuk tatap muka gitu ujiannya besok berarti. Belum ya, tahu, belum tahu. Kalaupun nanti tatap muka nanti ya bentuknya agak bingung juga sih, Bang. Kalau tatap muka mungkin nanti bisa dilaksanakan ya, soalnya sudah disediakan. Tapi kalau misalkan daring gitu pelaksanaannya, nanti kita menggunakan quizzes gitu ya. Soalnya ada 10 soal pilihan ganda. Tapi yang jadi fokusnya pada materi persiapannya ya, bahwa kalian nanti kan akan ada penilaian, tentu harus ada persiapan pembelajaran, pengulangan materi. Yang diujikan itu materinya sampai pertemuan hari ini, dari fungsi komposisi dan inverse kemarin ya, sampai yang sekarang, yang materi yang trigonometri, sinus kosinus tangen ini gitu ya, pengukuran, termasuk pengukuran sudut kemarin. Berarti sistem ujiannya kurang lebih sama yang ujian kemarin berarti ya? Iya, sama, tapi jumlahnya aja dikurangi ya. Sekarang cuma 10 soal. Ya. Tapi nanti penilaian sebagai nilai mid semester jatuhnya. Dan nanti nilai mid juga akan mempengaruhi nilai rapor juga ya. Salah satu indikator untuk penilaian rapor itu kan harus ada dimasukkan nilai mid semester. Ya, maka untuk mendapatkan hasil yang bagus tentu butuh persiapan yang matang gitu ya. Jadi saya jelaskan untuk persiapannya. Jadi nanti hari Senin itu langsung udah mulai gitu ya.
Selain itu udah mulai untuk matematika wajib. Pelaksanaannya nanti 10 soal. Materi yang diujikan adalah fungsi komposisi dan inverse, serta yang materi beberapa materi tadi trigonometri. Ya. Silahkan dipersiapkan dengan baik ya, diulang-ulangi materi. Oke. Ini ada waktu 5 menit sebelum berakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Cukup ya. Ya, ada waktu 5 menit, silahkan boleh beralih ke pengerjaan studi soal yang sudah ditugaskan. Ya, sambil juga bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditindaklanjutin di WhatsApp aja ya, tanyakan ke Ustadz kalau bertanya tentang tugasnya. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu